Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Helena dengan NPM 2317051105. Di sini saya akan memberikan video pengganti absensi pada pertemuan 11 di mata kuliah Praktikum Multimedia. Jadi materinya adalah 3D modeling. Yang pertama yaitu pengertian. 3D modeling adalah proses untuk menciptakan objek 3D yang ingin dituangkan dalam bentuk visual nyata, baik secara bentuk, tekstur, dan ukuran objeknya. Pengertian lainnya adalah sebuah teknik dalam komputer grafis untuk memproduksi representasi digital dari suatu objek dalam 3 dimensi, baik benda mati maupun hidup. Sebenarnya konsep dasar dari 3D modeling adalah pemodelan. Pemodelan sendiri adalah membentuk suatu benda-benda atau objek, membuat dan mendesain objek tersebut sehingga terlihat seperti hidup. Hal yang kedua adalah asal mula 3D modeling. Pada saat itu 3D modeling diciptakan pada tahun 1960 dengan penggunaan pertama untuk tujuan ilmiah dan teknik. Saat itu hanya para profesional yang bekerja dengan model matematika dan analisis data saja yang dapat membuat 3D modeling ini. Namun, seorang pelopor grafis 3D bernama Ivan Sutherland, pencipta Sketchpad, bersama dengan rekannya David Evans, membuat jurusan teknologi komputer pertama di Universitas Utah dan menarik banyak profesional berbakat dari berbagai negara untuk membantu berkontribusi dalam pengembangan industri ini. Dan salah satu mahasiswanya adalah Edwin Catmull, selaku presiden dari Pixar Animation dan Walt Disney Animation Studios. Kemudian Sutherland dan Evans membuat perusahaan grafis 3D pertama pada tahun 1969 dan memberi nama Evans and Sutherland. Awalnya pemodelan dan animasi 3D kebanyakan digunakan di televisi dan iklan, namun seiring berjalannya waktu, kehadiran di bidang lain semakin diperlukan. Yang ketiga ada konsep 3D modeling. Objek 3D mempunyai bentuk, volume, dan ruang, sehingga objek ini memiliki koordinat X, Y, dan Z. Jika pada animasi 2D, objek hanya dapat digerakkan kedua arah, yaitu kanan, kiri, atau X, dan atas bawah, atau Y, maka berbeda dengan animasi 3D. Pada animasi 3D, objek dapat digerakkan ketiga arah, yaitu kanan, kiri, atau X, atas bawah, atau Y, dan depan belakang, atau Z. Pada umumnya objek 3D memiliki sub-objek berupa elemen-elemen pembentuk objek tersebut yang berupa vertex, edge, dan face. Vertex merupakan titik yang terletak pada koordinat X, Y, Z. Penggabungan dua vertex akan menjadi edge. Tiga vertex dan edge yang terbentuk dalam bidang permukaan berupa kurva tutup akan menghasilkan face. Kumpulan dari vertex, edge, dan face akan menjadi sebuah objek utuh yang disebut dengan mesh. Nah, yang keempat ada teknik 3D modeling. Yang pertama solid. Model solid mencirikan volume objek yang akan ditampilkan. Karena model ini lebih terlihat asli, jadi dalam pembuatannya lebih sulit. Model solid lebih sering dipakai untuk simulasi-simulasi medis seperti CAD, aplikasi visual ray tracing, dan juga konstruksi geometri solid. Yang kedua ada cell atau boundary. Model ini menggambarkan permukaan seperti batas objek, bukan volumenya seperti cangkang yang tipis. Model ini lebih mudah dikerjakan daripada model solid. Kebanyakan model visual ini lebih sering digunakan dalam game atau juga film. Lalu ada yang kelima, software 3D modeling. Yang pertama Blender. Blender ada perangkat lunak open source grafika komputer 3D. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, dan permainan video. Blender memiliki beberapa fitur termasuk pemodelan 3D, penteksturan, penyunting gambar bitmap, penulangan, simulasi cairan dan asap, simulasi partikel, animasi, penyunting video, pemahat digital, dan rendering. Yang kedua ada ZWCAD. ZWCAD adalah perangkat lunak computer aided design atau CAD yang kompatibel dengan anggaran dan format berkas DWG untuk industri MCAD dan AEC.
Aplikasi ini adalah solusi andal yang dibuat untuk para desainer yang mencari aplikasi penyusunan yang terjangkau dengan semua fungsi auto CAD. ZWCAD menyediakan berbagai fitur penyusunan yang ringkas dan ringan yang membuatnya beroperasi lebih cepat. Beberapa fitur utamanya termasuk pemodelan solid 3D, dimensi membuat dan mengedit objek geometris 2D, berbagi file, dan menyusun perencanaan desain. Jadi, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.